Ketika Tuhan saya mengucapkan ya, Al-Fa'alul Khalaqul Khaliq, 3 asma yang berikutnya. Allah itu maha berbuat, Allah juga Allah adalah yang maha mencipta, sang pencipta. Tuhan saya di dalam kesadaran bahwa dirinya oleh Allah sedang diperbuat di dalam ketaatan melakukan ibadah. Maka kemudian Tuhan saya berharap kondisi ini selalu menyertai kehidupannya seterusnya sampai akhir hayatnya. Maka rasa harapnya menguat, rasa rojaknya menguat, rasa rojaknya membesar. Karena rasa rojaknya membesar tidak hanya di kolbunya, bahkan di seluruh sel dirinya. Maka sel tubuhnya yang tadinya mencut kembali menjadi besar, kembali ke wujudnya semula. Asma berikutnya Al-Bari'ul Musawwir, Allah yang maha mengadakan, Allah yang maha memberi rupa. Maka Tuhan saya kemudian menyadari diadakan oleh Allah dalam wujud manusia, bukan dalam wujud hewan, tidak berupa wujud hewan. Bahkan manusia dijadikan manusia yang beriman, bertakwa, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang fasik, bukan manusia yang kafir. Maka rasa syukurnya begitu ya meluap. Saking rasa syukurnya meluap, sama dengan kisah Mankobah yang Nabi Mi'raj ketika memegang buruk. Rasa syukurnya buruk membuat jasadnya tidak cukup menampung ruhnya, sehingga jasadnya membubung tinggi. Maka sama, Tuhan saya pun jasadnya membubung tinggi. Jadi yang menguat itu rasa syukurnya, begitu. Itu namanya tajalli asma. Nah, sudah terjadi fenomena tajalli, pembuktian. Kalau takoli pengosongan, tahali pengisian, tajalli pembuktian. Nah itu ya, itu di levelnya beliau ya. Level yang riadohnya sudah di level riadoh tajalli. Karena memang dalam Mankobah yang tadi kita simak, beliau sudah sampai di derajat kewalian sempurna. Itu fasenya sudah tahun 521 sampai 561 Hijriah saat wafatnya beliau. Saat beliau sudah keluar dari proses kholwatnya yang 25 tahun. Jadi sudah di kewalian sempurna. Jadi memang luar biasa tadi kita dengarkan. Tapi dalam Mankobah yang lain ada fase-fase yang beliau bahkan sedang mujahadah, sedang riadoh, sedang berjuang seperti kita. Bahkan ada riado beliau yang ketika beliau sedang sengaja ya melakukan zikir di sebuah tembok benteng yang mungkin benteng kosong ya yang ada di Irak. Beliau sedang zikir di situ, tiba-tiba beliau ketiduran. Oleh Allah dikasih rasa ngantuk, dan dalam ngantuknya beliau bermimpi. Mimpinya mimpi basah. Ya, mimpi berhubungan intim. Maka kemudian ketika beliau tersadar, ya, lalu beliau langsung melakukan mandi wajib. Ya, lalu kemudian beliau mandi, balik lagi, berzikir lagi. Tiba-tiba dikasih lagi hal kondisi ngantuk yang luar biasa, mimpi lagi, mandi lagi. Bahkan sampai 40 kali. Nah inilah sebab di Tekien ada mandi satu malam, mandi 40 kali selama 40 hari. Nah, itu sebab musababnya dari Tuan Syekh. Disebut mandi kemanusiaan. Itu kan menunjukkan beliau ya secara manusiawi, ya kita kan memang ada syahwatul batni, hasrat perut, syahwatul kalam, hasrat bicara, syahwatul naum, hasrat tidur, ada syahwatul fardi, hasrat seksual, ya. Tapi luar biasanya, ya, 40 kali diuji begitu langsung mandi. Kita aja sekali langsung tidur biasanya. Kan kalau habis ya dengan istri biasanya gitu, tidurnya ntar aja menjelang subuh misalnya gitu, Masya Allah. Tuhan saya diuji langsung mandi sampai 40 kali. Akhirnya disebut riadoh dalam TKN. Nah ini ketika beliau masih di proses mujahadah, ya, proses perjuangan. Termasuk ada satu kisah lagi yang tidak ada di Mankobah kita, bagaimana mujahadahnya beliau ketika beliau melakukan ibadah, ya, sama tadi sholat, zikir, lalu tawajuh. Teman tawajuhnya karena ketika fase mujahadah mirip sama kita, tawajuhnya jadi tawadur, ya. Maka Tuan Syekh terlalu lelap dalam tawajuhnya.
Azan subuh berkumandang, ya, Tuan Syekh belum terbangun dari tawajuhnya. Terus waktu subuh hampir habis, hampir menjelang waktu syuruk, ya, waktu terbit matahari, waktu sholat isyraq, ya, tapi belum sampai. Menjelang waktu syuruk, tiba-tiba ada seekor kucing, ada seekor kucing hitam melompat. Dia melompat dan singgah di kakinya Tuan Syekh. Lalu melompat lagi, jadi hanya menjadi pijakan, ya, untuk membangunkan Tuan Syekh. Maka Tuan Syekh terkaget, ya, tadi sudah ditomprok oleh kucing hitam, beliau terkaget, beliau melihat ke ventilasi jendela, kira-kira, wah, ini sudah hampir terang, waktu subuh hampir habis. Maka Tuan Syekh buru-buru berdiri melakukan sholat fardu subuh. Kan kalau tawajuhnya duduk sila begini, wudunya batal nggak? Batal nggak wudunya? Enggak. Ya, maka yang riyadhah melekan sepanjang tegak, ya, tidak batal riyadhah melekannya karena wudunya saja tidak batal. Tuan Syekh melakukan sholat subuh. Nah, ketika Tuan Syekh melakukan sholat subuh, setelah salam, maka habis waktunya. Waktu subuhnya, sudah waktu isyraq. Lalu Tuan Syekh menatap ke kucing hitam tadi, dan beliau tersenyum menatap kucing tadi. Dan beliau berkata, kamu kan iblis, kenapa saya malah dibangunin? Ternyata kucing hitamnya jelmaan iblis. Ya, ketahuan nih kucing hitamnya jelmaan iblis oleh Tuan Syekh. Kamu kan iblis, kenapa saya malah dibangunin? Maka kucing hitamnya langsung menjawab, karena kalau engkau nggak aku bangunkan, pasti dengan sebab terlewatnya waktu subuh, engkau akan merasa berdosa, engkau merasa menyesal, lalu kau akan mengkodok sholat subuhnya 2 rakaat plus sholat tobat 100 rakaat. Kata iblis, daripada engkau sholat 100 rakaat, mendingan aku bangunkan. Masya Allah. Kalau sering kebablasan, paling kodoknya doang 2 rakaat. Ya, udah nyari tempat sepi. Wah, jangan ketahuan mertua nih. Ya, ketahuan juga sama keponakan. Om, sholat apa om? Sholat duha. Kok sholat duha ada kunutnya om? Kalau seandainya kebablasan, paling hanya kodok subuhnya saja. Kalau Tuan Syekh subuhnya dikodok 2 rakaat, diprediksi oleh iblis pasti plus sholat tobat 100 rakaat. Kata iblis, daripada 100 rakaat udah mendingan dibangunin. Bahkan ini bikin iblis keringat dingin. Aduh, dia belum bangun. Aduh, belum bangun. Iblisnya keringat dingin. Aduh, gawat nih kalau belum bangun nih. Daripada ini mendingan dibangunin. Kenapa? 2 rakaat aja bikin iblis gerah, apalagi 100 rakaat. Itu levelnya beliau. Padahal di fase mujahadah sama kayak kita. Kalau tadi fase istiqomah, sudah di kewalian sempurna. Nah, tadi yang kita simak itu. Riyadhahnya bahkan sudah di fase tajalli. Kalau kita kan di fase takholi, ini pengosongan. Zikir, sholat, ibadah kita dalam rangka apa? Membuang, mengeluarkan sifat-sifat tercela. Itu fasenya kita. Kalau Tuan Syekh tadi di fasenya fase yang level tertinggi, fasenya fase tajalli. Kalau kita paling taholi, zikir sambil ya la ilaha illallah. Kalau kita merasa pintar, kita hilangkan rasa tersebut dengan la alima illallah. Tiada yang pintar kecuali Allah. Kalau merasa hebat, merasa besar, la akbaro illallah. Tiada yang besar kecuali Allah. Kalau merasa suci, la kudusa illallah. Tiada yang suci kecuali Allah. Tapi lafaznya jangan diganti, tetap la ilaha illallah. Rasanya begitu. Jadi zikir kita ya zikir bentuk nafi isbat, menafikan dan juga menetapkan. Itu prosesnya takholi dan tahalli. Nah, itulah gambaran riyadhah tadi. Jadi manqobah tadi intinya tentang riyadhah. Ya. Maka ada sebuah makalah dalam Miftahus Sudur. Pengersa Abah ya pernah menyatakan dalam Miftahus Sudur pasal yang ke-6. Miftahus Sudur itu ada 2 juz. Juz awal ada 4 pasal, juz saninya ada 2 pasal, pasal 5 dan pasal 6. Jadi ini di juz sani
pasal yang ke-6. Qala Syekhuna wa Mursiduna Sayyidi Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirra na'fanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrorihi fi daroini amin. Faiza kana ma'ariyadotin hasolal kamalul a'zamu sari'an albatata bila syakin. Guru kita Pangersa Abah ya, menyatakan di dalam kitab Miftahus Sudur, faiza kana ma'ariyadotin, apabila sudah dibarengi dengan riyado, hasolal kamalul a'zamu, niscaya tercapai kesempurnaan yang agung, sari'an albatata, dengan sangat cepat, bila syakin, tanpa diragukan lagi. Nah, jadi intinya kata Pangersa Abah ya, apabila ya amalan-amalan kita dibarengi dengan riyado ya, niscaya akan tercapai kesempurnaan yang agung ya, dengan sangat cepat tanpa diragukan lagi.